kursiyuhul arduna was samawati rafi'un darajat ala kulli syai'in. Kemudian juga tidak ada yang mengelilingi di zat Allah Subhanahu wa taala beberapa arah-arah. Artinya dengan kita makan ada di sekelilingi arah-arah kita ini, di sekelilingi di sini ini di musola ini kan ada arah-arah kita, ada jihadnya, ada yang sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, ada depan juga ada. Dengan zat Allah mukhalafah hadis pun ya tidak seperti itu, beda dengan kita jauh. Masya Allah ya. Wa ma'adzalika huwa aqrabu ilal adli min hablil warid. Dengan adanya demikian Allah tidak menyerupai hawadis, dia tidak ada di dalam Allah tangan, telinga, semuanya tidak ada, beda dengan kita. Maka wa aqrabu ilal adli min hablil warid, sesungguhnya Allah itu lebih dekat kepada hambanya min hablil warid, min hablil warid ya, lebih dekat kepada hambanya dari urat tenggorokannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada hambanya, tetapi dekatnya ini tidak bisa diumpamakan ya. Wa huwa ala kulli syai'in la yumasilu qurbu, tidak diseumpamakan, tidak disamakan. Ketika Allah Subhanahu dekatnya dengan hambanya tidak bisa disamakan dengan qurbuhu qurbalnya, tidak disamakan dekatnya Allah itu dengan sesuatu zat, satu jisim yang tentu saja beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wadiduha al-mumasalatu, kemudian lawannya mustahilnya itu adalah daripada sifat mukhalafah lil hawadis itu adalah al-mumazilah ya, menyerupai ya. Maka bagi Allah menyerupai hawadis, menyerupai makhlukna, yaitu adalah mahalun, termasuk adalah mustahil. Dalilnya adalah dalika al-mukhalaful hadis annahu law lam yakun mukhalifan lil makhluqat lakana mumazilan lah, lakin mumazilatahu batilatun ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala seandainya tidak ada di dalam sifat mukhalafahnya Allah Subhanahu wa taala lil makhluk ya, lakana mumazilan, maka sudah jelas pasti bahwa sesungguhnya Allah itu adalah mumazilan lah ya, kepada zat Allah. Lakin mumasalatahu batilatun, tetapi dengan sifat mukhalafah lil hawadisnya Allah ya, samanya dengan semua Allah itu adalah batilatun, tidak mungkin ya. Id law kana mumazilan lil hawadis lakana hadisan, karena seumpama zat Allah Subhanahu menyerupai dengan hawadis, dengan sekitar kita ya, yang baru lakana hadisan, maka Allah Subhanahu wa taala termasuk baru ya. Hadisan berarti sampai dengan kita mislah. Bahkan li anna jami'a ma nabata li hadil misalaini yasbutu lil akhari. Ketika seumpama Allah itu memasih dengan hawadis ya, seluruh perkara sesuatu yang terjadi tentu diantaranya ada dua misal, ada dua contoh, seperti satu sama lain saling membutuhkan, seperti kita. Di antara kita ini saling membutuhkan. Kalau saja seumpamanya Allah tidak mempunyai sifat mukhalafah lil hawadis, maka kita mah ya memasilan. Kemudian kita ini apa namanya? Mana bata lihat nama jamnya bata lihat hadil misalnya ini yang butuh lahori. Jadi kita itu saling membutuhkan di hadil misalnya ini satu sama lain. Kemudian ya sebutil lahori, kemudian bisa dikukuhkan, bisa ditetapkan kepada yang lain. Seumpama kita ini kan kita mana? Kita mana? Seperti Bang Jamal umpama, beliau ini ditugaskan untuk menjadi DKM di Menasa. Nah ini membutuhkan yang lain, hadal misalnya ya. Artinya membutuhkan petunjuk, membutuhkan perintah ya, untuk menetapkan sesuatu gitu ya.
Maka bagi zat Allah dengan mukhalafah lil hawadits tidak seperti itu, tidak membutuhkan seperti itu. Maka apabila seperti itu, maka subhanallah subhanahu wa ta'ala itu termasuknya soal seperti itu, berarti hadis. Sedangkan bagi Allah ya, mahalun ya. Walakin huwa kaunu hadisan mahalun. Tetapi dan Allah subhanahu dengan seperti itu termasuk adalah mustahil. Lianahu qad qamat dalilu ala wujubil tidak lahu ta'ala. Sesungguhnya itu sudah ada dalil dengan adanya wajib sifat qidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya sifat mukhalafah lil hawadits itu tentu berkaitan erat dengan adanya sifat qidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya qidam, Pak? Pak, dahulu Pak ya. Pertama, di dalam bahasa tauhid, awalun bila tidain, wahirun bila tidain. Yang pertama dan tidak ada mulainya, dan terakhir juga tidak ada ujungnya. Itu adalah qidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak seperti itu, ya seperti kita dong ya. Kita ini adanya itu terlebih dahulu tidak ada dulu Pak. Tapi sifat qidamnya Allah maka langsung, maka lazim sifat ini ke sifat qidam, sifat mukhalafah lil hawadits. Kalau kita ada, tentunya kita mah dulunya tidak ada dulu, setelahnya ada. Dan setelah ada pun nanti kita juga akan tidak ada lagi Pak. Mungkin Bang Jamal duluan kan Pak? Hah? Duluan kan? Makanya mudah-mudahan kita banyak murid punya ya. Insyaallah. Ya. Banyak kalau misalnya ini ya. Cuma kita ambil kesimpulan Pak, saya lagi belajar Pak ya. Mudah-mudahan itu barangkali apa ya? Dengan sifat mukhalafah lil hawadits ini, jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya meliputi kepada seluruh arah-arah dan tidak butuh kepada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan sifat mukhalafah hadis itu bukan seperti kita ya, dengan kekuasaan kita ya, ada tangan, ada kaki untuk dan sebagainya, maka Allah itu sangat jauh berbeda dengan sifat mukhalafah lil hawadits. Yang penting tadi pokok dalil utamanya ya. Yang pertama dari mulai sifat nafsiyahnya itu wujud, apa artinya wujud secara sani tadi ya, bahasannya ya. Maka secara akal wajib Allah sudah beda aja patokannya. Maka secara akal wajib Allah itu mempunyai sifat wujud. Maka mustahil akal kita ini Allah itu tidak mempunyai sifat wujud. Tidak paham akal diri kita kalau Allah itu tidak punya sifat wujud. Secara sani maka wajib Allah mempunyai sifat, dan kita harus punya etikat secara sani bahwa mempunyai sifat wujud dan sebagainya ya. Maka ketika kita tidak beretika dalam hati kita bahwa Allah tidak mempunyai sifat qidam dan sebagainya sampai ke mukhalafah lil hawadits tadi ukurannya. Apabila kita tidak beretikat, bahkan kita tidak percaya dengan sifat qidam, mukhalafah dan sebagainya, termasuk orang murtad na'udzubillah. Kemudian ketika kita paham pun dan percaya pun, beretikat pun gitu. Dua pendapat tadi, dua pendapat intinya. Kita beretikat tetap sah iman kita, sempurna iman kita, tetapi dengan tidak merusakan dalil, maka termasuk adalah dosa kita. Tapi alhamdulillah masih sah iman kita, sempurna iman kita. Tetapi kalau tidak kita tahu, itu menurut jumhur tauhid ya. Tetapi menurut Imam Sanusi dan Imam Rabbimah ya, itu sangat berat gitu. Sangat berat. Jadi seandainya kita tahu beriktikad dalam hati kita bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadits, tahu kita beriktikad bahkan gitu, tetapi tidak tahu dengan dalilnya, seperti tadi gitu. Islam di dunia dan ketika ke akhirat pulang, masya Allah. Maka kita ikut pendapat gitu lah, mudah-mudahan gitu ya Pak. Mudah-mudahan. Ya ringan dikit gitu. Ambil yang ringan gitu. Jadi ada kawal-kawalnya, Aduh, kaum muslimin rahimakumullah, barangkali kita sudah terasa selain daripada kita baru kita kemarin itu memperingati proklamasi kemerdekaan kita yang berapa Pak Jamal? Yang ke-75 ya, udah tua nih. Sekaligus pula kita sudah tidak terasa bahwa kita sudah memasuki tahun Hijriah baru kita Pak ya. Mudah-mudahan di tahun baru kita ini berarti 1442 Hijriah ini, mudah-mudahan
Pertama kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan lebih meningkatkan ya di tahun baru ini, terutama untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti malam sekarang malam yang kedua ya. Yang kedua tentu saja banyak ya, banyak istimewaan, banyak terjadi di dalam satu Muharram, di dalam bulan Muharram di antaranya ya. Pertama tentunya ada yang namanya lebaran apa itu? Yatim ya. Lebaran yatim Pak. Sama di Aceh juga lebaran namanya Pak. Lebaran. Kalau Idul Fitri ada itu nama lebaran juga. Kalau yatim enggak Idul yatim Pak ya? Enggak. Idul yatim itu enggak kan, tapi lebaran Pak ya. Lebaran yatim. Iya sih. Maka banyak juga sih kejadian-kejadian di dalam bulan Muharram, di antaranya Nabi alaihissalam itu masuk ke surganya itu di pada bulan Muharram. Kemudian ada lagi di antaranya yaitu yang Nabi identik dengan yang punya perahu siapa Pak ya? Nabi Nuh ya Pak ya. Nabi Nuh itu ya tentu ya di Turki itu tentu itu kejadiannya pada bulan Muharram ya. Nabi Nuh yang punya anak tentunya kita tahu siapa itu, Kan'an ya, Kan'an. Maka setelahnya kemarau panjang, kemudian Allah memberikan instruksi kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuatkan kapal ya Pak ya, kapal besar. Kenapa? Karena akan diberikan banjir besar. Kenapa? Karena umat-umatnya ini sangat melawan dan membangkang dan tidak ikut dengan Nabi Nuh, termasuk Kan'an sendiri. Bahkan dia bilang gitu, oh, udah jangan ikutin bapak saya mau stres kayaknya nih. Masa kemarau panjang begini bakal banjir besar? Padahal kan Nabi ya, sudah tahu yang mujizat. Nah, selamatlah diantaranya yang ikut dengan Nabi Nuh yang berpasang-pasangan. Banyak cerita itu tentang pasang-pasangannya, sampai ada yang tertukar itu alat vitalnya itu. Diantaranya itu ada riwayat seperti itu. Alat vitalnya kan disuruhnya kan ketika Nabi Nuh bikin kapal ini gitu. Ketika yang punya hewan itu cukup dibawa satu pasang aja. Ketika banyak 40 pun ambil aja, karena mengingat ini tempatnya kecil kapal. Gitu. Yang punya kambing cukup 2, yang punya burung cukup 2 dan sebagainya. Di antaranya itu. Tahu bebek sampai ketika masuk ke kapal itu jangan diantara di kapal ini gitu, jangan apa yang tahan dulu ketika ada tegangan tinggi, dan jangan memohon untuk bersetubuh dulu gitu. Kalau bisa nih hewan-hewan ini gitu, itu alat kita disimpan gitu, jangan sampai dulu itu ada cerita gitu disimpan. Maka itu termasuk yang disimpan itu apa? Diantaranya semut Pak, kemudian diantaranya itu apalagi itu bebek ditaruh dulu, katanya bisa ditaruh dulu itu. Jangan sampai nanti ketika di kapal ini ada yang bersetubuh dulu, hewan pun gitu. Akhirnya ketika sudah nyampe ke tujuan, ketika sudah selamat dipulangkan, maka berebutan barang tersebut, alat vitalnya, sampai itu bebeknya salah ngambil. Dia ngambil apa? Ambil tambang, ambil per, maka itu alatnya seperti per gitu. Kemudian ketika saking berdesak-desakannya semut ini ketemu Pak alatnya gitu. Maka sampai sekarang ketika sibuk sama semut itu biasa bersalaman, nanyain dulunya itu, yang kamu ada nggak? Yang kamu ada nggak? Gitu, langsung nggak ada gitu. Jadi baik gitu. Iya gitu. Aduh. Termasuk Nabi Musa alaihissalam ya nyebrang lautan itu di dalam bulan Muharram. Banyak ya. Firaun di Barilaku ya. Nabi Yunus ketika diselamatkan di laut ya, ikan ya. Nabi Yunus ya. Itu pun sama. Nabi Yusuf termasuk selamatkan dari sumur. Nabi Ibrahim diselamatkan, selain dari diselamatkan dilahirkannya pun yaitu di bulan Muharram, diselamatkan dari api pembakaran raja Namrud. Nabi Isa alaihissalam termasuknya dilahirkannya juga di bulan Muharram, kemudian diangkat ke surganya pun pada bulan Muharram ya, diangkat ke surganya. Termasuk Nabi Yakub sembuh dari sakitnya gitu pada Nabi ya pada bulan. Kemudian Nabi juga ya diampuni dosanya oleh Allah itu pada bulan Muharram.
ada cerita Nabi itu apa? Hobi ke suling apa? Cuman Nabi ya ketika ada salah pun jadi bukan seperti kita. Di antaranya ada kepleset. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak ada persis. Ya, kalau seperti Nabi Adam kan itu terpleset juga, memakan buah khuldi gitu. Ya. Tapi kalau kita berbuat dosa, nggak boleh itu. Nabi juga berdosa, jangan itu, nggak ada. Semua nafsi itu nafsu pelihara. Gitu. Maka untuk itu ya kita disunahkan ketika di akhir tahun setelah ba'da sholat asar membaca doa akhir tahun, dan setelah maghrib disunahkan untuk membaca doa awal. Sudah dibaca semua kan masing-masing di sini pernah kali jemaah? Enggak? Oh belum. Terlibat dari lupa. Sibuk bisa juga sama. Ya manusia biasa lah gitu. Saya juga itu hampir aja lupa. Kenapa? Kata ada riwayat Imam Bukhari ya. Ada keterangan begini. Pamanda bihadatu awal yaumi al-muharram fa inna syaitana yaqul istamana ala nafsi fi ma baqiya min umri fa inna Allah yaqilu bi malakaina yuharrisunahu min asy-syaitan wallahu musta'an. Maka apabila seseorang membaca doa awal tahun dan akhir tahun, kata setan amanlah ya keturunan Adam dari dirinya, dari godaan-godaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa awal tahun dan akhir tahun itu mengutus ya kepada dua malaikat yang untuk memelihara orang tersebut kejelekan, berbuat dosa dan sebagainya, dan ditulungi dari godaan syaitan. Itu dari hadis Imam Bukhari. Bukhari adalah lahir tahun 13 Syawal ya. Lahir 13 Syawal, kemudian wafat 1 Syawal ya. Pada tahun 257. Umur beliau cuman berapa itu? 62 tahun ya. Kurang 13 hari ya. Sama dengan umur Nabi kita. Namun Imam Bukhari tentu saja ya itu adalah termasuk dua ulama disebut Imam Bukhari dan Muslim ahli hadis ya. Maka ketika hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim tentu saja hadisnya hadis sahih. Maka ini pun termasuk ketika kita membaca doa awal tahun akhir tahun, hadis yang keterangan dari Imam Bukhari tentu adalah hadisnya sahih juga. Barangkali belum terlambat Pak, nggak apa-apa Pak baca. Kalau lupa, ya manusia tempat lupa dan udah itu aja kali ya, tidak panjang lebar ya Pak ya, kasih tanda itu. Mohon maaf saya yang benar-benar lagi sibuk Pak minggu ini gitu. Jadi barangkali kurang dipahami ya, mohon dibuka pintu maaf. Jadi modal utama itu kita ya, sekali lagi pokok utama itu harus luar kepala, yang wajib ya Allah, mustahilnya gitu aja. Jahitnya wajib turusul 4, mustahilnya 4, jahitnya 1. Yang 20 dibagi 4, 1 adalah sifat usia, 2 sifat salabiah, dan ketiga sifat ma'ani, keempat sifat manu. Itu seluruh kepala, karena takutnya kita nggak tahu itu dasar pokok kita, moral kita. Sifat wujud, sifat nafsiyah dapat 1, ada 1, sifat salabiah 5, sifat mani 7, dan sifat manawiyah. Sifat yang dirusun 4 adalah sidik, amanah, tabligh, dan fotona. Jahitnya awal basariah ya, seperti kita yang manusia. Itu sudah diajarin lah kita ya. Apa? Itulah para hadirin sekalian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih bermakrifat kepada Allah sedikit-sedikit ya. Kita lebih bermakrifat, tahu tentang sifat-sifat Allah, dan sekaligus kita dengan mengaji tauhid ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya harapan kita itu Allah lebih dekat kepada kita ya. Bahkan Allah tadi ya kepada hambanya dekat. Cuman kitanya ini kayaknya ingin jauh dulu gitu ya. Ingin jauh dulu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah dekat dengan kita ya, kemudian Allah pun senang dengan kita,
tentu saja keinginan kita yang akan dipenuhi dan akan mudah untuk diraih oleh kita. Jadi selama kita jauh kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka Allah pun menjauh. Ketika dekat kita dengan Allah, Allah pun akan lebih dekat kepada kita. Jangan banyak-banyak Pak. Kalau kita setahun saja itu 12 bulan, 360 hari barangkali ya gitu. Kemudian dikalikan jam, kita jangan ambil setahun. 24 jam satu hari ini, sehari malam, maka usahakan kita ini kalau seumpama kewajiban kita 5 waktu, ambil sajalah yang 5 waktu ini 5 menit, berarti yang 24 jam kita kurangi 25 menit untuk merenung, ingat zikir kepada Allah. Itu pun saya rasa tetap susah Pak, susah. Barangkali kita kuat Pak, bisa macam 1 menit atau 60 detik. Jangan kemana-mana hari itu zikir kepada Allah, bisa nggak ya? Kayaknya tetap aja Pak. Kenapa? Karena kita masih bukan ahli tarekat, bukan ahli hakikat, kita masih dalam hukum ahli syariat ya Pak. Ahli syariat. Jadi kita belajar seperti bisa. Kalau yang pangkatnya pangkat wali, pangkat itu lain lagi ya Pak. Lain lagi. Yang penting kita tetap laksanakan. Jadi mazhab kita, mazhab Syafi'i, sangat tahu karakter umat Nabi Muhammad zaman kita ini dulu. Kenapa demikian? Itu pendapatnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini gitu. Maka di dalam sholat ya, di dalam sholat ada yang 13, ada yang 17 dan sebagainya, dibagi 3 itu ya. Maka satu saja ketika takbiratul ihram khusyuk kepada Allah. Selain daripada itu mah disunahkan khusyuk, artinya ingat kemana-mana pun ketika kita sholat, sah saja sholatnya Pak gitu. Ini anak mamat gitu kan, tahu seperti itu. Tapi mazhab yang lainnya seperti Pak Malik, seluruh sholat itu harus khusyuk. Ketika kita tidak khusyuk kepada apa-apa, itu apa? Masya Allah. Tapi mazhab kita ketika Allahu Akbar hanya 3 Rasulullah ta'in itu sudah sah, sudah sempurna sholat kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Ketika benar apa yang disampaikan saya melalui kitab ini adalah hidayah mungkin ataupun jelas ya, hidayah Nabi Allah SWT. Ketika kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu adalah kedhaifan dan kebodohan dari diri saya pribadi. Saya pun menyadari itu. Saya masih belajar Pak. Apalagi ini kita tauhid dulu ya. Sangat sensitif sekali kayak nggak bisa main. Allah baik. Assalamualaikum warahmatullahi